bin Abdurrahman atas waktu dan tempat kami persilakan. Fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus tadi telah menyampaikan tausiahnya guru kita Kiai Haji Syukron Mahmud, dan semuanya para tuan-tuan guru, para habaib, para asatid, para kiai, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ulama kita, kiai-kiai kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan adalah memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang pemersatu, saudara. Saya nggak usah ngasih contoh jauh-jauh lah. Contohnya pada malam hari ini, saya mau tanya nih, ini musola apa namanya? Nurul Ihsan. Jamaah musola Nurul Ihsan, orang Kebayoran Baru yang hadir di malam. Yang orang Jawa ada apa kagak? Yang orang Betawi ada? Yang orang Sunda ada? Orang Sumatera ada? Orang Arab ada? Untuk diri sendiri, Arab gaduh-gaduh campur Betawi. Nenek saya, kakek saya waktu datang kawin sama orang Betawi, namanya Pok Salame binti Kongkodir, saudara. Jadi Arab gaduh-gaduh Betawi. Yang saya pengen garis bawahi, malam hari ini kita hadir beda-beda suku, mungkin beda-beda bahasa, banyak juga di antara kita perbedaan budaya, banyak juga di antara kita perbedaan suku pandang, tapi kita semua disatukan pada malam hari ini dengan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, makanya saya jadi teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah suruh kita ingat-ingat, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Kata Allah, ingat-ingatlah nikmat Allah terhadap kalian. Nikmat Allah yang mana ya Allah ya Rabb? Nikmatmu terlalu banyak pada kami ya Rabb. Tanpa nikmatmu kami gak bisa duduk di tempat ini, betul? Tanpa nikmat Allah Ta'ala kita gak bisa bernapas, betul? Tanpa nikmat Allah darah kita gak bisa mengalir, betul? Tanpa nikmat Allah jantung kita gak bisa berdetak, betul? Nikmatmu terlalu banyak ya Rabb. Nikmat yang mana yang kau suruh kami untuk ingat?
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an. Kata Allah Ta'ala, ketika kalian dulu bermusuh-musuhan. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, saudara, bagaimana dulu orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW, begitu kuat permusuhan di antara mereka. Permusuhan karena faktor-faktor yang seharusnya nggak layak untuk menjadi dasar kita buat memusuhi orang. Permusuhan karena faktor fanatisme kelompok, fanatisme kesukuan, saudara, fanatisme etnis, rasisme. Itu terjadi sebelum Nabi diutus, saudara. Kalau kita buka kitab tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, di situ diceritakan bagaimana orang-orang Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini dua kelompok yang ada di Madinatul Munawwarah, dua suku besar yang ada di Madinah Al-Munawwarah, saudara. Aus dan Khazraj itu perang kagak kelar-kelar, dua suku. Kurang lebih 140 tahun perang kagak selesai-selesai, saudara. Cuma gara-gara urusan sentimen kesukuan, gara-gara faktor-faktor rasisme, ujaran kebencian rasisme. Itu kadang-kadang percikan-percikan kecil jadi besar. 140 tahun perang kagak kelar-kelar. Berapa banyak darah yang ditumpahkan, berapa banyak nyawa yang melayang ketika itu, saudara. Saya mau tanya orang Kebuiran Baru, 140 tahun, bentar apa lama? Juga kalau saya doain di sini, mudah-mudahan yang hadir semua umurnya 160 tahun. Ogah-ogahan namanya, saudara. Bingung 160 tahun hidup mau ngapain, saudara? Rapi-rapi. Saking lamanya. Anda bayangkan permusuhan yang begitu mengakar, mendarah daging, darah harus mengalir, nyawa harus melayang, harta harus dibinasakan. Tapi apa yang terjadi? Fa'alafa baina qulubikum. Permusuhan tersebut sirna seketika Allah satukan di antara hati mereka. Kenapa disatukan oleh Allah di antara hati mereka? Berkat dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau diutus jadi Nabi umur berapa? 40. Nabi meninggal umurnya 63 tahun. Jadi Nabi, masa kenabian beliau dari diutus sampai wafat 23 tahun. 23 tahun itu dibagi menjadi dua fase. 13 tahun pertama yang disebut dengan fase Makkah. Bagaimana Nabi dakwah luar biasa di Makkahul Mukarramah, mendapatkan cobaan yang gak main-main. 13 tahun. Setelah 13 tahun di Makkah, dapat perintah dari Allah buat hijrah ke Madinatul Munawwarah. Di Madinah Nabi hidup selama 10 tahun. Saudara, singkat cerita, bagaimana ceritanya Aus dan Khazraj kok bisa nyatu nih? Yang tadinya perang kagak rapi-rapi, ribut kagak kelar-kelar, tapi kok bisa nyatu, saudara? Saudara, ternyata ketika di akhir-akhir fase Makkah ada istilah namanya Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah al-ula atau Bai'atul Aqabah al-thaniyah. Apa itu Bai'atul Aqabah, Habib? Jadi Rasulullah SAW kalau udah musim haji itu Bapak Ibu sekalian, jadi orang-orang kufar musyrikin itu juga kalau musim haji datang ke Makkah. Cuman bedanya mereka ritual-ritual hajinya banyak bercampur dengan ritual kesyirikan. Islam datang memurnikan supaya haji itu betul-betul tauhid, saudara. Mudah-mudahan yang hadir yang mengaminkan semuanya di sini bisa haji, insyaallah. Amin ya rabbal. Nah, setiap musim haji orang-orang kufar, orang-orang Arab dari berbagai kabilah-kabilah Arab itu musyrikin datang ke Makkah. Mereka memanfaatkan musim haji, walaupun dengan ritual-ritual kesyirikannya. Itu setiap kabilah-kabilah bikin kemah-kemah, Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW memanfaatkan momentum itu. Setiap musim haji, Bapak Ibu sekalian, Nabi datangin untuk kemah satu-satu. Nabi jemput bola dakwahnya, saudara. Masya Allah. Udah gitu Nabi datangin satu-satu kemah, diajak sama Nabi buat masuk Islam, diajak buat bertauhid, diajak saudara buat jalan ke jalan yang benar. Mereka tetap gak mau ngikut. Kenapa? Karena setiap Nabi masuk satu kemah, di belakangnya Abu Lahab sama Abu Jahal udah ngintilin, saudara. Tahu ngintilin? Udah ngikutin. Yang tahu tuh asri Kebuiran Baru, saudara. Udah ngikutin di belakang. Setiap Nabi keluar, Abu Lahab, Abu Jahal masuk. Jangan dengerin tuh Muhammad, pembohong tuh, pendusta tuh,
diprovokasi sama Abu Lahab, Abu Jahal, saudara. Tiap kemah begitu. Bayangin bertahun-tahun Nabi masuk dari kemah ke kemah, tapi hasilnya apa? Gak ada satupun yang ikut. Nabi tetap sabar, saudara. Nabi tetap tabah menghadapi itu semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya kadang-kadang kalau mikir itu, ya Allah, saya kadang merasa capek, dakwah, ceramah, capek, keliling ke sono sini capek, tapi malu sama Rasulullah, saudara. Rasulullah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, datang jemput bola, gak dihargain lagi, saudara. Tapi Nabi gak berhenti. Lagi itu Ustaz zaman sekarang udah diundang, pulang bawa berkat, masih mau ngeluh, saudara. Malu apa kagak? Malu apa kagak? Malu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya perjuangan Nabi membuahkan hasil. 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah ada terjadi peristiwa namanya Bai'atul Aqabah al-Ula. Kemudian tahun berikutnya terjadi Bai'atul Aqabah as-Tsaniyah. Bai'ah Aqabah yang pertama, Bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah artinya apa? Sumpah setia di tempat namanya Aqabah. Jadi di antara kemah-kemah yang Nabi dakwahin, ternyata di situ ada orang-orang yang datang dari Madinah. Orang-orang Madinah ini begitu dengar dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia langsung ingat, oh ini dia nih yang kita pernah dengar dari orang-orang Yahudi. Ada nabi di akhir zaman yang akan menjadi penutup para nabi, yang datang membawa ajaran yang hak. Dia lihat ciri-cirinya persis. Orang-orang Madinah itu langsung beriman sama Rasulullah, langsung sumpah setia. Mereka pulang ke Madinah, mereka dakwah akhirnya di Madinah. Dan subhanallah, Allah punya kehendak. Orang-orang Madinah, nabinya masih di Mekah, tapi orang-orang Madinah berkat dakwah orang-orang yang ditemui sama Nabi di Bai'atul Aqabah ketika di Mekah, orang Madinah dakwah, diterima dakwahnya, dan mereka ramai-ramai masuk Islam, saudara. Alhamdulillah. Jangan kaget. Pas Nabi SAW ketika masuk ke berangkat hijrah ke kota Madinah, sampai Madinah dijemput. Wala'al alaina min sani Habibur Rasulullah wajaba Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok bisa Beb? Nabi belum ke Madinah, tapi di Madinah udah banyak orang Islam. Itu tadi sebabnya tuh. Jadi ada orang-orang yang ketika Nabi di Mekah, orang Madinah aslinya, didakwain sama Nabi, nerima, sumpah setia sama Rasulullah. Akhirnya balik ke Madinah, dia dakwahnya sukses. Orang Madinah masuk Islam, alhamdulillah. Termasuk Aus dan Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj yang tadinya perang, ribut, 140 tahun gak ada rapi-rapi. Begitu Nabi Muhammad diutus, mereka dengar dakwahnya Nabi, mereka beriman. Yang tadinya perang kagak selesai-selesai, berkatnya Rasulullah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Akhirnya mereka jadi bersaudara, berdampingan satu sama lain. Berkat apa? Berkat dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi singkat cerita, saudara, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Aus dan Khazraj udah hidup berdampingan, udah akur. Orang Yahudi kagak terima, saudara. Orang Yahudi ngelihat Aus dan Khazraj akur, panas hatinya. Di Madinah itu Bapak Ibu sekalian, bukan cuma orang Islam. Madinah itu masyarakatnya beragam. Termasuk ada orang-orang Yahudi diayomin sama Rasulullah di Madinah, saudara. Cuman emang orang Yahudi dasar tabiatnya, Al-Quran udah ngegambarin. Yahudi itu kerjaannya dengan khianat. Dikasih jantung mintanya, salah, dikasih hati mintanya jantung, saudara. Udah diayomin sama Nabi orang Yahudi, bukannya yang benar jadi warga negara yang baik, malah ngomporin jadi duri dalam daging, saudara. Yahudi nggak terima lihat Aus dan Khazraj akur, hatinya panas, nggak senang hatinya. Disamperin itu Aus dan Khazraj yang lagi duduk berdampingan sama Yahudi, dikompor-komporin. Aus dan Khazraj, lu kenapa pada akur begini loh? Lu tahu nggak nih, Aus, baba lu dulu dibunuh tuh sama Khazraj. Khazraj, lu tahu baba lu dulu dibunuh tuh sama Aus tuh. Hati-hati lu.
Aus, engkong lu dibunuh mengkongnya dia. Engkongnya dia dibunuh mengkong lu. Lu ngapa jadi pada akur sekarang? Lu lupa sama darah engkong lu. Dipanasin saudara. Bahkan dulu tuh ketika perang Aus dan Khazraj, mereka masing-masing bikin syair. Syair itu perang medianya zaman dulu saudara. Syair orang Aus nyerang orang Khazraj. Orang Khazraj nyerang orang Aus saudara. Itu syair-syair dibacain sama orang Yahudi supaya panas, supaya ribut, supaya luka tuh bangkit lagi. Dikorek lagi saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya udah adem, ayem, duduk berdampingan bersaudara, marah lagi saudara. Ingat luka lama. Yang Aus udah narik pedang, yang Khazraj udah narik pedang, yang tadinya bersaudara duduk berdampingan. Gara-gara adu dombanya orang Yahudi, udah mau perang lagi, mau ribut lagi. Sahabat ngeliat, wah ini keadaan bahaya nih. Ini kalau didiemin bisa perang saudara. Kalau udah perang saudara, panjang lagi. Sahabat lari buru-buru nyamperin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Aus dan Khazraj mau perang lagi ya Rasulullah. Diadu domba sama Yahudi ya Rasulullah. Nabi buru-buru keluar. Nabi berdiri di hadapan mereka. Aus dan Khazraj udah mau ribut lagi. Yang udah bersaudara tapi dikomporin supaya ribut lagi. Apa kata Nabi di situ saudara? Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Kata Rasulullah, kalian mau pakai cara-cara jahiliyah padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Abi da'wal jahiliyati, kalian mau pakai cara-cara jahiliyah, perang suku, perang etnis, perang rasisme, fanatisme kelompok, ribut nggak kerolangan. Kalian mau pakai cara-cara jahiliyah, aku ada di tengah kalian, kata Rasulullah. Bahkan Nabi sempat bilang, bukankah kalian dapat hidayah karena aku? Bukankah kalian bersatu karena aku? Bukankah kalian dimuliakan oleh Allah karena aku? Tapi ada bid'ah jahiliyah wa ana baina adhurikum. Dengan panggilan-panggilan jahiliyah kalian mau ribut padahal aku di tengah kalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai di situ saudara. Pernah ada kejadian lain. Kali ini orang munafik. Jadi di Madinah itu penyakitnya dua. Sumber penyakit itu di Madinah khususnya dua. Yahudi sama orang munafik saudara. Kalau kita baca sirah panjang betul. Itu bersekutu tuh antara Yahudi sama orang-orang munafik bersekutu saudara. Orang-orang munafik juga pernah memprovokasi. Ini di Madinah orang muhajirin datang dari Makkah. Kalau bahasa kita sekarang imigran. Mereka bukan asli Madinah, datang dari Makkah saudara. Hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ada orang-orang Ansor asli Madinah. Kalau bahasa kita sekarang pribumi. Muhajirin imigran. Ansor pribumi saudara. Ketika ada kejadian satu orang muhajirin ribut sama satu orang Ansor, ada yang mau coba-coba provokasi. Dia teriak, ya lal muhajirin. Orang munafikin dari Ansor, ya lal ansor, ya lal ansor, ya lal muhajirin. Ini yang ribut cuma satu orang nih. Tapi mau dikompor-komporin yang muhajirin, mau disuruh ngajak kelompoknya. Kaum imigran, kaum muhajirin. Yang ansor mau disuruh ngajak kelompoknya. Pribumi kita mau dihantam sama imigran nih. Yang imigran diajak, imigran kita mau ditindas sama pribumi nih. Ini kejadian di zaman Nabi, saudara. Begitu kejadian begitu. Apa kata Nabi? Lagi-lagi Nabi mengatakan, Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Kata Rasulullah, kalian mau pakai cara-cara jahiliyah padahal aku ada di tengah-tengah kalian, kata Rasulullah. Kalian mau pakai cara-cara jahiliyah padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Marah kita punya Nabi saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Kurang kencang jelas apa kagak? Kurang semangat jelas apa kagak? Takbir. Saudara, dari apa yang saya sudah paparkan tadi kita bisa ambil beberapa pelajaran saudara. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari apa yang telah saya paparkan tadi saudara, bahwasanya satu, Allah telah persatukan kita berkat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, kalau bukan karena Rasulullah, mungkin kita saling nggak kenal satu sama lain. Kita nggak akan duduk satu sama lain. Tapi dengan perbedaan di antara kita disatukan oleh Rasulullah. Agama kita satu sama-sama agama. Kitab kita satu sama-sama Al-Qur'an. Tuhan kita satu Allah Subhanahu. Nabi kita satu baginda Nabi besar Muhammad. Rukun Islam kita, rukun iman kita 6 saudara. Sama, kita dipersatukan dengan unsur-unsur pemersatu. Maka kalau Nabi udah persatukan kita, nggak boleh ada apapun yang pecah
belah kita saudara, betul? Apapun itu saudara. Mau atas nama fanatisme politik, fanatisme kelompok, fanatisme ormas, fanatisme golongan, fanatisme etnis saudara. Atas nama apalagi isu-isu rasisme. Halo, setelah kita dipersatukan oleh Nabi, tidak boleh ada apapun yang mecah belah kita lagi saudara, betul? Ya, saya mau tanya semuanya orang Kebayoran Baru, siap bersatu? Orang kompak, siap rapatkan barisan? Siap jaga persatuan? Siap jaga kesatuan? Kalau ada yang mau mecah belah kita, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Semua angkat tangannya, takbir. Shallu ala Nabi. Yang kedua, saudara, Nabi ini menghilangkan unsuriyah, rasisme di tengah-tengah umat, saudara. Itu yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Islam ini agama yang memanusiakan manusia, apapun warna kulitnya, saudara. Islam ini agama yang memanusiakan manusia, apapun sukunya, saudara. Selama dia berkalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia mulia karena sudah dimuliakan dengan cahaya tauhid, saudara. Betul? Betul? Hanya pernah ada kejadian. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukang adzannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah ini aslinya adalah budak, saudara, hamba sahaya. Hamba sahaya itu zaman dulu, saudara, diperjualbelikan. Sayyidina Bilal asli budak hamba sahaya, tapi begitu masuk Islam dimuliakan oleh Rasulullah, diangkat setinggi-tingginya jadi tukang azannya Rasulullah. Bahkan dalam hadis diriwayatkan Bilal masih di dunia, tapi sandalnya Bilal, pijakannya udah kedengaran di surga, saudara. Itu hadis dari Rasulullah SAW. Saking dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Makanya suatu saat pernah ada orang pengen ngerendahin Bilal. Ada orang menghina Bilal, dia benar sauda. Wahai anak ibu-ibu hitam. Begituin saudara. Bilal dihina, ya benar sauda. Wahai anak yang ibunya hitam. Nabi pas dengar marah, saudara. Nabi nggak terima. Ada orang dihina gara-gara warna kulit, Nabi nggak terima, saudara. Apa kata Nabi? A'ayyartahu bi ummih, a'ayyartahu bi sawadih. Kata Rasulullah, kamu ngina dia gara-gara kulit yang hitam? Kamu ngina dia gara-gara kulitnya yang hitam? Nabi mengatakan, inna kabrun fika jahiliyah. Itu orang yang ngina Bilal gara-gara kulit hitam, saudara. Nabi katakan, kamu ini adalah orang yang masih ada unsur jahiliyah dalam dirimu, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya mau tanya, berarti ngina orang karena warna kulitnya boleh apa enggak? Ngina orang karena sukunya boleh enggak? Merendahkan orang karena beda suku boleh apa enggak? Haram, saudara. Nabi mengatakan dalam hadisnya, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wa la fadla li aswad ala ahmar illa bi taqwallah. Tidak ada keunggulan dari orang Arab atas orang Ajam, dari orang yang putih atas yang hitam. Tidak ada. Yang membuat unggul adalah ketakwaan kepada Allah. Yang paling takwa, yang paling istiqamah, yang paling soleh, itu yang mulia, saudara. Betul? Betul? Nabi memuliakan manusia, Nabi memanusiakan manusia, Nabi mengagungkan manusia. Itulah baginda Nabi besar Muhammad. Walaupun memang ya fakta, ada memang orang-orang yang udah dapat bonus dari lahir udah dimuliakan oleh Allah karena faktor ini faktor itu, saudara. Ada, itu kemuliaan Allah kasih cuma-cuma, nggak pantas buat disombongkan. Kita nggak pantas untuk didengkikan, saudara, diirikan. Orang hadiah dari Allah Taala, saudara. Ada orang-orang yang Allah muliakan dengan garis turunan dan sebagainya. Tapi secara umum di dalam Islam, saudara, nggak boleh orang merasa lebih mulia dari yang lain gara-gara sukunya, gara-gara warna kulitnya. Itu tradisi jahil. Kira-kira jelas sebenarnya? Jelas atau tidak? Yang keberapa itu tadi itu? Yang ketiga, saudara. Nabi tegas, begitu ada yang coba-coba ngomporin, ngadu domba umat Islam dengan isu-isu isu-isu fanatisme kelompok, fanatisme kesukuan, kebencian atas nama etnis, atas nama saudara rasisme dan lain sebagainya. Nabi langsung katakan, ini kerjaannya jahil, ini budayanya jahil. Maka besok-besok kalau ada orang ribut cuma gara-gara faktor suku, gara-gara rasisme, maka dia sedang melakukan budayanya jahil. Jahil. Kenapa saya sampaikan ini, saudara? Karena saya sedih.
Saya lihat di media sosial mulai ada yang gencar menghidupkan tradisi jahiliyah ini, saudara. Orang mau disuruh ribut cuma gara-gara suku. Yang Betawi sama Jawa saling hina pakai suku, saudara. Yang Sunda sama Betawi, yang Sunda sama Jawa saling hina. Yang Arab sama Jawanya, saudara, pribumi, di imigran dan lain sebagainya. Masya Allah. Sejak kapan apa yang sudah disatukan oleh Nabi mau diacak-acak begini, saudara? Sejak kapan? Ini mulai ini kenceng banget. Oh, yang Arab sama yang ini diadu domba, yang Yaman ini diadu domba, sudah dibikin ribut, mau dibikin perang. Bahkan kiai sama habaib jadi domba kenceng banget sekarang, saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Dengan isu-isu kesukuan, kiai sama habaib ini mau diadu domba. Padahal dari dulu hubungannya Masya Allah, tabarakallah, saling membantu, saling hormat, saling cinta satu sama lain, sama-sama mengemban tugas dakwah, ngajarin umat, ngajak orang ingat Allah Ta'ala. Tapi sekarang mau diadu domba, mau dibenturin. Saya mau tanya, yang membenturkan kiai dengan habaib, dengan isu-isu kesukuan, ini tradisinya siapa? Kurang kompak, tradisinya siapa? Kurang keras, tradisinya siapa? Mau ikut Nabi, mau ikut jahiliyah? Mau ikut Islam atau ikut jahiliyah? Ikut Islam atau ikut jahiliyah? Takbir! Hati-hati, saudara, hati-hati. Saya mau ingatkan, hati-hati. Ini program terstruktur, ini program masif, ini program ada dalangnya, ini program ada bosnya. Tujuannya apa? Supaya habaib makiai ribut. Kalau habaib makiai ribut, umat ribut. Kalau umat sudah ribut, saudara, maka Islam dihancur, diacak-acak. Kalau Islam sudah diacak-acak di Indonesia, maka Indonesia juga diacak-acak. Korbannya adalah ujung-ujungnya Indonesia. Habaib kiai diadu domba, saudara, udah sibuk tuh. Ribut habaib kiainya, akhirnya nggak sempat amar nahi munkar. Apa yang terjadi? Oh, judi online makin merajalela, saudara. Bos judi online makin kaya, saudara. Habaib kiai diadu domba, narkoba makin gila-gilaan, saudara. Betul. Minuman keras makin gila-gilaan, saudara. Betul. Habaib kiai mau dibikin ribut, korupsinya makin gila-gilaan, saudara. Sehingga Zainuddin MZ bilang, kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu, zaman dulu, zaman Orde Lama, korupsi di kolong meja. Begitu zaman Orde Baru, korupsi di atas meja. Begitu zaman reformasi ini, sekarang sampai meja-mejanya dicolong, saudara. Korupsinya makin gila, makin dahsyat kampung. Habaib kayaknya mau disuruh berantem, saudara. Terus nggak usah ngurusin korupsi. Habaib kayaknya mau dibikin ribut. Oligarkinya makin gila-gilaan, nyolongin duit rakyat, menindas rakyat, menganiaya rakyat. Betul, betul. Kalau mereka pakai politik adu domba, saudara, untuk menghancurkan kita, kita lawan dengan politik persatuan, saudara. Setuju? Kalau mereka menggunakan politik pecah belah untuk melemahkan kita, kita lawan dengan politik saling merangkul, saudara. Betul? Kalau mereka menggunakan politik daripada belah bambu untuk menghancurkan kita, kita menggunakan politik bersatu. Betul? Betul? Maka saya mau tanya semuanya, masyarakat Kebayoran Baru, siap bersatu? Kurang kompak, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan. Kalau ada yang mau ngadu domba kita, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau ngacak-ngacak kerukunan kita, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dengan kiai, diamkan atau lawan. Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap jaga umat Islam, siap jaga para habaib, siap jaga para kiai. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Makanya udah deh, kalau kita bersatu umat Islam gak bisa dikalahkan, betul? Kalau saya katakan melihat Islam bersatu, semua angkat tangan jawab yang kompak, tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Umat Islam bersatu, umat Islam bersatu, umat Islam bersatu, ormas Islam bersatu, partai Islam bersatu, habaib dan kiai, majelis taklim, pondok pesantren, masjid-masjid dan musalla, umat Islam, umat Islam Indonesia, takbir, takbir, sallu ala Nabi. Ayat terakhir sama-sama sekali penutup.
kita sama-sama baca sholawat. Kita niatin mudah-mudahan barokah sholawat yang punya hajat Allah kabulkan. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Dan kita doa mudah-mudahan barokah sholawat yang niat ngajak Indonesia, yang niat pecah belah umat, mudah-mudahan dikasih hidayah Allah Ta'ala. Kalau memang Allah udah catat gak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dia jatuh ke lubang yang dia gali sendiri, saudara. Amin, amin. Dan jangan lupa terus Tuhan di berbagai majelis saudara-saudara kita di Palestina, di Sudan, di berbagai negeri lain yang teraniaya, mudah-mudahan mereka diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan kemerdekaan oleh Allah. Dan jangan lupa juga doain, mudah-mudahan Israel hancur, Israel hancur, sekutu-sekutunya hancur. Amin ya Rabbal. Ya sama-sama kita baca sholawat sama-sama. Ya hadrah, mana ada hadrah, mana ada hadrah. Ada hadrah, mana anak hadrah? Oh di belakang. Masya Allah, ini gue anak hadrah menurut bini 3 semua insya Allah. Amin. Amin 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 amin. Ayo sama-sama semua suaranya keluarkan. Hadrah ikut backing vokal, jangan ikut biar jamaah jadi backing vokal. Siap goncangkan kebayaran baru dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli
terakhir saya mengundang buat semua masyarakat Kebayoran Baru, wabil khusus jamaah Mushola Nurul Ihsan dan sekitarnya, insya Allah pada hari Selasa malam Rebo 2 Desember 2025 kita akan mengadakan reuni akbar Mujahid 21. Kapan insya Allah Habib? Itu tadi saya sebutin hari apa? Selasa malam tanggal berapa Desember? 2 Desember 2025. Mulai jam berapa? Biasanya kita mulai tahajud. Cuma ini karena weekday, bukan hari libur, hari kerja, kita maklumin banyak yang kerja, banyak yang sekolah, makanya kita mulai maghrib berjamaah, saudara. Jadi yang pulang sekolah bisa hadir, yang pulang kerja bisa hadir, ya. Kita kumpul bersama jutaan umat Islam lainnya di Silang Monas. Maghrib berjamaah, habis itu zikir, itu istighfar, zikir, mohon pertolongan Allah. Setelah itu isya berjamaah, langsung kita lanjutin dengan sholawat maulid. Kita sholawat buat Nabi Muhammad. Target kita malam itu kita panjatkan jutaan sholawat buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga turun puluhan juta rahmat buat kita, saudara. Insya. Setelah itu dilanjutkan tausiah khususnya insya Allah tausiah dari Imam Besar Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Insya Allah. Siap hadir? Kapan? 2 Desember hari apa? Selasa malam. Mulainya jam berapa? Maghrib berjamaah. Sebelum maghrib udah datang ya. Insya Allah. Pokoknya sebarin ya. Buat laki, perempuan, sanak, family, keluarga, grup WhatsApp, wali murid SD, wali murid TK, pecinta burung, pecinta ular, saudara. Semuanya sebarin semuanya. Kita kumpul bersama jutaan umat Islam, bersatu habaib dan kiai, saudara, untuk menunjukkan manakala kita bersatu akan turun rahmat dari Allah Subhanahu. Siap bersatu? Siap merapatkan barisan? Siap jaga persatuan? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak waghfir lana wa liwalidina wa liauladina wa liahbabina wa limasyayikhina. Hajat, mudah-mudahan yang punya hajat semuanya qabul. Yang punya hajat semuanya qabul. Yang punya hajat semuanya qabul. Hajat hissiyah, ma'nawiyah, dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Ya Maulana ya Mujib ya Hadran la yaghib tawassalna ilaika bil habib qalbi hajatina qarib thumma ila khususan walid Abdurrahman Syarif fadlina walidina walidikum wa ammatina wa ammatikum wa ammatil muslimin jami' an la yataqashahum rahmat maghfirah khairum wa jannah rahmati ila hadratina yusril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Malam ini kita berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan besok di akhirat kita kumpul sama Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Al Hafidz